Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, Ye Hua memiliki banyak pengalaman dalam metode budidaya, sehingga dengan bakat bawaannya yang sangat lemah, ia masih berhasil menerobos ke tingkat ksatria bumi, dan telah meneliti metode budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, ia dengan hati-hati merenungkan masalah ini, sebelum memberitahu dia, bahwa Tungku Sein spiritual yang telah membantunya menghasilkan energi spiritual. Energi spiritual pun akhirnya dapat dipupuk. Kultivasi Long Hao Chen jelas belum mencapai tingkat kelima, jadi dalam keadaan ini, untuk membuat energi spiritual cair muncul, itu seharusnya tidak mungkin. Bahkan jika tetesan energi spiritual cair ini muncul secara kebetulan, Ye Hua benar-benar yakin, bahwa jika itu adalah orang lain selain Long Hao Chen, bahkan jika dia bisa mengatur untuk menggunakan sakrifis pada levelnya, dia tidak akan pernah bisa melakukan hal yang sama. Satu-satunya penjelasan untuk fenomena ini, adalah efek dari Tungku Spiritual Sein. Di dalam Tungku Sein spiritual, ruang khusus telah diproduksi, dan membantu Long Hao Chen untuk memanfaatkan energi spiritualnya dan mencairkannya. Ketika Long Hao Chen mengandalkan skill sakrifis, skill itu menghabiskan energi spiritualnya sendiri sambil membakar darahnya. Tungku spiritual adalah benda paling misterius yang ada di langit dan bumi, yang mampu melindungi penggunanya dengan cukup baik. Tungku Sein spiritual itu sangat mungkin mencegah tetes terakhir energi spiritual internal Long Hao Chen habis karena dikonsumsi, sebelum memprovokasi fenomena kompresi pada internalnya ini. Long Hao Chen sudah memiliki pemahaman tentang energi spiritual cair itu sendiri, karakteristik terbesar dari ambang tingkat kelima. Itu juga melalui cara kultivasinya, metode yang menggunakan keterampilan storing power, bahwa dia berhasil mengetahui metode kompresi secara bertahap. Hanya saja, ia tidak dapat langsung meluncurkan proses kompresi ini. Mengandalkan keterampilan storing powernya, itu hanya membantunya menemukan akal sehatnya. Tetapi sekarang, situasinya telah berbeda. Dengan keberadaan Tungku Sein spiritual, masalah kompresi sudah diselesaikan, karena telah menghasilkan energi spiritual cair yang asli. Selama dia bisa menemukan cara untuk mengekstrak energi spiritual cair ini dari Tungku Sein spiritual, dan melatih energi spiritualnya di atas level 2000, hambatan yang menakutkan dari tingkat kelima tidak akan menjadi masalah baginya. Dengan berita ini, Ye Hua secara alami juga senang. Dia mendesak Long Hao Chen berulang kali untuk pergi ke kamarnya untuk berkultivasi dengan tegas, lagi pula, bahkan menunda kompetisi perburuan iblis bukanlah masalah besar. Dia masih muda, jadi di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi hebat ini lagi. Dibandingkan dengan kompetisi ini, mengambil peluang untuk menembus tahap ksatria bumi jauh lebih penting. Tungku Sein spiritual jauh dari kata besar, bentuknya kira-kira seperti cangkir kecil seharga 3 koin. Kuantitas energi spiritual yang dapat ditampung oleh tungku spiritual kecil itu, adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dibayangkan oleh siapapun. Setelah 3 hari menjalani latihan pahit, Long Hao Chen benar-benar menghabiskan stok pil pengumpulan spiritualnya, dan Tungku Sein spiritualnya hampir berada pada kondisi puncaknya. Interiornya dipenuhi dengan energi spiritual cair yang kental. 3 hari berkultivasi, ini sebenarnya cukup menyakitkan. Karena tidak ada energi spiritual internal yang tersisa di tubuhnya, Long Hao Chen harus menyerap esensi cahaya eksternal. Ini adalah proses yang sangat lambat. Jika bukan karena bantuan yang diberikan oleh pil pengumpul spiritual, mungkin bahkan dalam 10 hari atau setengah bulan, dia tidak akan memenuhi Tungku Sein spiritual. Dalam hal ini, dia benar-benar akan berakhir tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Apa yang Long Hao Chen tidak ketahui adalah, bahwa pada awalnya, ketika Long Xingyu memberinya Tungku Sein spiritual ini, dia sudah tahu kalau itu akan memiliki kegunaan lain selain pertempuran. Hanya saja, dia tidak memberitahukan hal ini kepada putranya. Long Xingyu adalah seorang ksatria suci, dan karena itu, ia telah mengalami proses kultivasi dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9. Sebagai hasilnya, dia mengerti betul betapa pentingnya proses kultivasi.
Untuk pelatihannya, dia ingin Long Hao Chen menerobos tingkat kelima secepat mungkin, tetapi dia tidak ingin terlalu banyak membantunya, dan membuatnya menjadi orang kuat dengan kemudahan yang berlebihan. Jika dia benar-benar melakukannya, bahkan jika Long Hao Chen adalah Sion of Light, dia tidak akan memiliki cara untuk menembus ambang di tingkat ke-9 dalam seluruh hidupnya. Dengan demikian, ia memilih untuk membiarkan Long Hao Chen melakukan sesuatu dengan kecepatannya sendiri secara perlahan, dan terus-menerus memperkuat dirinya sendiri untuk mengalami sendiri kesulitan dari proses kultivasi. Long Xingyu memiliki keyakinan mutlak pada Long Hao Chen. Jika Sion of Light tidak memiliki persepsi yang cukup, siapa yang mau menerimanya? Kemampuan khusus dari Tungku Sein spiritual ini disebut pengasuhan. Bukan hanya tungku spiritual yang membantu dalam pertempuran, tetapi tungku itu juga merupakan alat bantu pelatihan. Ini adalah salah satu rahasia terbesar kuil ksatria. Karena tungku Sein spiritual hanya benar-benar berguna bagi para ksatria dan prajurit dalam pertempuran, penggunaan lain tidak memiliki banyak minat dalam tungku spiritual ini. Dan kemampuan pemulihan diri seorang prajurit jauh melebihi perbandingan dengan ksatria guardian, jadi pada titik ini, tungku Sein spiritual ini dapat dianggap sebagai tungku spiritual yang eksklusif untuk para ksatria. Tungku Sein spiritual cukup langka, jadi ketika kuil besar lainnya menemukan tungku Sein spiritual, mereka akan memilih untuk menukarnya dengan kuil ksatria. Hanya kuil ksatria, setelah cobaan yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya memiliki beberapa anggapan. Itu selama tungku spiritual pertama manusia adalah tungku spiritual Sein, dan ia mendapatkannya di bawah tingkat keempat dalam kultivasinya, efek khusus dari pengasuhan tungku spiritual Sein ini akan dirangsang. Efek khusus yang disebut pengasuhan ini, mengharuskan pengguna tungku spiritual Sein untuk menemukannya sendiri, dan biasanya, manifestasinya tidak akan terlihat jelas, tungku itu hanya memberikan dorongan yang sangat lemah untuk budidaya seseorang, dan tidak lebih. Namun, pada saat-saat kritis, pengasuhan dari tungku Sein spiritual akan memiliki efek besar. Sebagai contoh, itu akan memiliki efek terbesar ketika Long Hao Chen akan datang untuk mencairkan energi spiritualnya, dan ketika saatnya akan tiba untuk lubang spiritualnya mengembun ketika ingin menerobos langkah ksatria radiant. Dengan bantuan tungku Sein spiritual, dapat dikatakan bahwa ia dapat untuk menerobosnya. Setiap orang melakukan pembelajaran sendiri, dan kuil tidak terkecuali. Jika kuil lain menemukan efek bantuan yang diberikan oleh Sein spiritual kompor untuk proses budidaya, mungkin tidak akan ada yang mau menjual tungku semacam ini ke kuil ksatria. Akibatnya, misteri ini dirahasiakan selama ini. Setidaknya sampai sekarang, tidak ada seorang pun dari kuil lain yang mengetahuinya. Sebenarnya, bahkan jika Long Hao Chen belum menggunakan skill sacrifice, dia masih akan dengan cepat menemukan penggunaan tungku Sein spiritual ini. Karena selama dia menyelesaikan evolusi pertama dari tungku Sein spiritualnya, efek pengasuhan akan secara otomatis akan membantunya menembus tingkat kelima. Sebenarnya, Long Hao Chen sebelumnya melihat tingkat kelima sebagai kesempatan untuk membuat tungku Sein spiritualnya berevolusi. Jadi, akhirnya sudah penuh. Guru berkata, bahwa esensi harusnya mulai tumpah pada saat ini, jadi, karena tampaknya telah penuh, esensi itu harusnya mulai tumpah sampai batas tertentu, pikir Hao Chen. Terlepas dari sikap tenang Long Hao Chen seperti biasanya, ketika menerobos tingkat kelima, ia merasa gugup jauh di lubuk hatinya. Kultivasinya sedang berlangsung, dan di saat itu sedang berlangsung, keadaan cair dari energi spiritualnya mulai menjadi semakin kaya. Drop demi drop terakumulasi, dan tampaknya hampir tumpah. Akhirnya, tungku spiritual Sein-nya berhenti mengumpulkan lebih banyak energi spiritual cair, dan setetes cairan berwarna emas perlahan-lahan mulai mengalir turun dari tepian tungku spiritual Sein. Bang! Pada saat ini, Long Hao Chen merasakan tubuhnya bergetar saat mulai memancarkan aura suci yang lebat. Cincin cahaya keemasan naik di bagian atas kepalanya, samar-samar dikondensasi untuk membentuk gumpalan esensi cahaya keemasan. Ini adalah tanda dari awan spiritual ascending tingkat tinggi. Hanya ketika menerobos tingkat tinggi, awan spiritual menanjak ini akan muncul. Tetesan energi spiritual cair terlihat sedikit, tetapi mereka menerangi semua meridian di tubuh Long Hao Chen. Cahaya suci yang akrab dengan cepat menyebar melalui meridiannya, dan dengan cepat menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Dibandingkan dengan warna emas tipis sebelumnya dari energi spiritual internal,
warna ini jauh lebih terang, dan kemegahannya sudah mendekati warna emas terang. Meskipun sampai sekarang hanya setetes energi spiritual cair yang telah tumpah di tubuh Long Hao Chen, esensi cahaya sedang diserap pada kecepatan yang fenomenal. Sementara itu, Tungku Sein spiritual memancarkan cahaya yang intens dan cerah. Apa yang bisa dilihat dengan jelas adalah, bahwa di dada Long Hao Chen, cincin brilian yang kaya telah terbentuk dan menyebar di sekitar. Cahaya itu membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Tungku Sein spiritual perlahan-lahan berputar di sekitar dadanya, dan menyebabkan tetesan energi spiritual cair satu demi satu tumpah keluar. Setelah mengambil warna emas dan menyambut semua energi spiritual internal cair ini, akhirnya kembali ke warna putih susu seperti sebelumnya. Setelah perjuangan sepele ini, pola misterius mulai muncul di permukaan Tungku Sein spiritualnya. Tungku itu berevolusi, Tungku Sein spiritual berevolusi. Long Hao Chen segera menemukan sesuatu. Bukan hanya Tungku Sein spiritualnya saja yang berevolusi, tetapi ia juga dapat dengan jelas melihat, bahwa cairan berwarna emas lembut berputar di sekitar Tungku Sein spiritual ini. Yang mengejutkannya itu adalah, itu ternyata energi spiritual cair. Dulu, saat dia digunakan storing power untuk pelatihan kultivasinya, energi spiritual cair juga telah muncul, tetapi pada saat itu, selama dia membiarkan storing power memudar, energi spiritual ini akan segera kembali ke keadaan semula. Tetapi sekarang, segalanya telah berbeda. Dalam tubuhnya, di sekitar Tungku Sein spiritual yang muncul adalah energi spiritual cair yang asli. Terlepas dari kenyataan kalau hanya ada sekitar 100 tetes energi spiritual cair ini, dengan begitu banyak tetesan, bukankah ia akan segera kembali ke kondisi puncaknya? 2000. Energi spiritual aku pasti sudah menembus level 2000. Tingkat kelima, aku sekarang seorang ksatria bumi, pikir Hao Chen. Senyum redup muncul di wajah Long Hao Chen. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia mencapai tingkat kelima pada usia 14 tahun. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Yang dia butuhkan sekarang adalah memulihkan sepenuhnya energi spiritualnya. Memulihkan 2000 unit energi spiritual cair akan membuatnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Yang Wenzhao, kali berikutnya kita bertemu, aku akan benar-benar memiliki kekuatan untuk menantangmu, pikir Hao Chen. Pada hari-hari berikutnya, Long Hao Chen tenggelam dalam kultivasinya, dan berubah seperti sejenis kepompong. Beberapa hari yang singkat ini, itu sudah cukup untuk membuat perubahan yang menakjubkan terjadi dalam dirinya. Adegan berpindah ke Istana Pemerintah Aliansi. Sama seperti Kota Suci, Istana Pemerintah Aliansi adalah bangunan milik 6 kuil agung. Tempat ini adalah lokasi inti untuk membuat keputusan penting. Seleksi Demon Hunter adalah yang paling penting bagi Temple Alliance. 3 hari kemudian, kualifikasi akan berakhir. 60 pemuda paling terkemuka akan bersaing bersama. Itu menandakan bahwa aliansi kuil akan memiliki 10 pasukan pemburu iblis baru, dan akan segera menuangkan darah segar ke dalam pasukan pemburu iblis. Hari ini adalah hari penarikan undian untuk tahap akhir kompetisi. Ke-60 pesaing akan dibagi menjadi 6 kelompok melalui undian, dan turnamen round robin akan berlangsung dalam 6 kelompok ini. Dengan kata lain, dalam setiap grupnya, setiap pesaing akan menjalani 9 pertandingan. Dengan cara ini, tidak akan ada yang namanya menang secara kebetulan, tetapi juga akan memungkinkan para pemuda ini untuk lebih meningkatkan pengalaman tempur mereka. Kemudian, 2 terbaik dari masing-masing kelompok, dan 4 dari 6 orang yang berakhir di urutan ketiga, yang dengan kinerja yang lebih baik, akan masuk ke 16 besar, dan akan berpartisipasi dalam kompetisi knockout. Tahap akhir ini akan menjadi lebih lama, tetapi orang harus ingat dengan kuat, bahwa sistem ini tidak seperti kompetisi pendahuluan, di mana pemenangnya tidak mendapatkan hadiah, namun di kompetisi ini selama tahap terakhir, ada 3 tungku spiritual sebagai hadiahnya. Bagi siapapun, terlepas dari panggilannya, makna dari tungku spiritual itu sangatlah hebat. Selama kualifikasi, karena pertandingan berlangsung di antara anggota kuil yang sama, pertandingan akan agak damai, tetapi selama tahap akhir ini, para pesaing akan berusaha untuk menyingkirkan lawan mereka dengan segala cara. Untuk memperebutkan 3 tungku spiritual ini, mereka tidak akan menunjukkan sedikit pun batasan. Istana kantor aliansi memiliki selusin anggota staf yang memeriksa identitas masing-masing dari setiap pesaing.
Selama tahap akhir kompetisi, tiap-tiap guru dari para pesaing tidak berwenang untuk merawat mereka lagi. Demon Hunter Squad adalah rahasia dengan status yang sangat tinggi di dalam aliansi. Dengan demikian, mereka dijaga kerahasiaannya, bahkan jika itu melibatkan anggota baru. Waktu laporan hanya bertahan setengah jam, dan jika terlewatkan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam putaran final akan hilang. Aliansi sangat ketat dalam hal waktu, bahkan jika orang kuat sekalipun tidak memiliki gagasan tentang ketepatan waktu, ia kemungkinan besar akan membuat kesalahan besar di masa depannya. Hahaha, kita akan ikut tahap final. Aku benar-benar penuh dengan harapan. Tawa yang tulus meledak dengan keras. Dua orang menuju ke istana kantor, perwakilannya seorang pria dan wanita. Perempuan itu mengenakan baju besi merah, dan dia cukup tinggi. Tubuhnya yang penuh kasih sayang sepenuhnya tertutupi oleh baju besinya, dan itu membuatnya tampak sangat gagah dan tangguh. Rambut merahnya dilonggarkan di bagian belakang kepalanya, dan dia tidak memakai helm. Wajahnya adalah pemandangan yang cukup mengharukan untuk dilihat, penampilannya yang ramah sangat mengesankan, dan membuat tingkat kultivasi energi spiritual internalnya tampak keluar. Tetapi pemuda di sampingnya ini lebih menonjol. Dibandingkan dengan wanita ini, pemuda itu terlihat sedikit lebih pendek, dengan rambut hitam menutupi bagian belakang kepalanya. Mata emasnya yang jernih berbentuk samar seperti lingkaran cahaya. Penampilannya yang tampan dan halus, bahkan lebih mengesankan daripada gadis di sisinya. Pupil matanya tampak lembut dan biasa, dan dari awal hingga akhir, wajahnya dipenuhi senyum tipis. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, mereka hanya akan melihat anak laki-laki imut yang tidak berbahaya. Begitu mereka tiba di pintu istana kantor, kedua pemuda ini segera bertemu dengan anggota staf. Agar tidak menyia-nyiakan kekuatan tempur 6 kuil besar, para perwira eksternal yang bertugas ini adalah orang-orang biasa yang disewa, dan tidak termasuk dalam salah satu dari 6 panggilan besar itu. Apakah kalian berdua datang untuk berpartisipasi dalam tahap akhir? Tunjukkan pada aku plat nomor yang telah kamu berikan di awal kompetisi, ucap staf tersebut. Staf muda ini memiliki sikap hormat terhadap mereka. Itu karena dia tahu, bahwa jika mereka bisa memasuki tahap akhir seleksi perburuan iblis, dalam generasi milenial dalam aliansi, mereka akan memiliki masa depan yang sangat baik. Pelat nomor anak laki-laki dan gadis ini dengan cepat diperiksa, dan dengan segera, orang-orang staf telah berhasil mendaftarkannya. Kuil Ksatria, Long Hao Chen, Li Xin, kalian berdua tolong ikut dengan aku, ucap staf. Anak laki-laki dan perempuan ini adalah Long Hao Chen dan Li Xin, kakak dan adik yang datang bersama. Tiba-tiba, pada saat ini suara terkejut terdengar dari belakang mereka. Tunggu aku. Dengan suara ramah, seorang pria yang tampak canggung bergegas ke sisi mereka. Long Hao Chen dan Li Xin berbalik, tiba-tiba melihat wajah tampan yang akrab. Rambut hijau tua tersampir di bahunya, dan bergoyang melewatinya. Dengan satu gerakan, dia pasti akan membuat orang keliru dengan jenis kelaminnya. Mengenakan gaun penyihir putih, dia masih memiliki penampilan luar biasa yang sama, dan tampak lebih senang daripada Long Hao Chen. Lin Xin, ucap Long Hao Chen sambil memberinya tatapan heran. Lin Xin tertawa dan berkata, rupanya pilihan aku untuk bertaruh pada kamu ternyata benar. Keberuntungan kamu benar, aku tidak berharap kamu berdua benar-benar berhasil melewati kompetisi pendahuluan. Wah, Kak Li Xin, kamu bahkan lebih cantik dari sebelumnya, baju besi ringan ini benar-benar memberi kamu penampilan yang kuat. Hei, jika kamu merebut tempat di 3 besar, bagaimana kalau memilih aku? Aku akan memberi kamu pil, ucap Lin Xin. Li Xin tertawa terbahak-bahak dan menjawab, apakah kamu benar-benar percaya aku dapat merebut tempat di 3 besar? Cepat laporkan keberadaan kamu, dan mari kita masuk bersama, ucap Li Xin. Menuju Lin Xin, Long Hao Chen segera memiliki kesan yang baik setelah dia melihatnya. Jika bukan karena pertemuannya dengan dia tidak akan menemukan bola batu yang tampak begitu penting bagi tunggangannya, yaitu Hao Yue. Selain itu, pil yang diberikan Lin Xin kepadanya benar-benar luar biasa. Tanpa botol pil pengumpulan spiritual, Long Hao Chen tidak bisa menembus tingkat kelima dengan begitu cepat. Setelah mendengar kata-kata Li Xin, Lin Xin bergegas untuk mengangguk setuju, dan mengeluarkan plat nomornya, sebelum menyerahkannya kepada anggota staf.
Anggota staf ini jelas menjadi heran ketika menemukan plat nomornya, dan memberikannya tampilan yang bahkan lebih hormat daripada yang mereka berikan kepada Long Hao Chen dan Li Xin. "Kuil Mage, Lin Xin. Kalian bertiga, silakan ikut dengan aku," ucap staf. Tiga pemuda masuk dengan anggota staf, dan Long Hao Chen berkata dengan ekspresi senang. "Saudara Lin memang kuat, kualifikasi kamu pasti tanpa hambatan kan," ucap Hao Chen. Lin Xin dengan bangga menjawabnya, "Tidak juga kok. Untungnya, aku berakhir sebagai pesaing pertama dalam peringkat kualifikasi ini," jawab Lin Xin. "Hah, menjadi yang pertama dari kualifikasi," ucap Long Hao Chen dan Li Xin sambil saling memandang dengan cemas, dan keduanya benar-benar heran. Mereka telah mengalami kualifikasi, jadi mereka secara alami tahu betapa kuatnya pesaing lain. Jumlah orang yang bersaing dalam kuil mage tidak sebanyak di kuil ksatria, tetapi kekejaman kompetisi mereka bukan lelucon. Lin Xin tiba-tiba mendapatkan tempat pertama dari kualifikasi ini. Seberapa kuat dia sebenarnya? Setidaknya, dia juga berada di tingkat kelima. Sepertinya tebakan guru tidak salah. Orang yang luar biasa, pikir Hao Chen. Long Hao Chen memberinya tatapan bingung, dan berkata dengan tidak yakin. "Karena Brother Lin begitu kuat, aku takut bahwa di final nanti, sepertinya kamu yang akan lebih mungkin untuk masuk ke tiga besar daripada aku," ucap Hao Chen. Lin Xin menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak yakin, tahap akhir berbeda dari kualifikasi, sebenarnya, keberuntungan akan sangat penting," ucap Lin Xin. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, dia memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya bodoh. Jika tahap akhir seperti kualifikasi, dan ia bisa dengan mudah memasuki tiga besar, tidakkah ia akan dapat memilih mitra paling kuat yang tersedia untuk pasukannya? Memilih kelompok sendiri tentu saja merupakan pilihan yang paling disukai. Saat mereka berdiskusi, mereka sudah tiba di dalam istana kantor aliansi. Di depan pintu melengkung yang lebar, staf yang melayani berdiri, dan membuat gerakan menyambut. Begitu pintu dibuka, mereka melihat ada dua prajurit yang masuk di aula yang luas. Aula ini berbentuk melingkar, sebuah teras setinggi 1,65 meter berdiri di atas, dengan kursi-kursi yang tak terhitung jumlahnya diatur melingkar, mungkin sekitar 500 orang dapat ditampung pada saat yang bersamaan. Sebuah lampu kristal menjuntai dari atap, dan menerangi seluruh aula. Lin Xin berkata dengan suara rendah, "Ini adalah aula bisnis resmi yang paling kecil dari istana kantor aliansi. Hari ini, seharusnya di sini kita akan menggambar banyak." Li Xin memberinya tatapan tidak percaya, dan berbicara kembali. "Apakah kamu akrab dengan tempat ini?" ucal Li Xin. Lin Xin terkekeh. "Aku telah datang kemari beberapa kali di masa lalu," jawab Lin Xin. Long Hao Chen dan Li Xin bertukar pandang, mereka mengetahui kalau temanya ini bahkan lebih misterius dari sebelumnya. Pada saat yang sama, di dalam aula bisnis resmi, beberapa orang lainnya tiba. Long Hao Chen tanpa sadar melihat sekeliling, dan dengan cepat, dia datang untuk melihat Yang Wenzhao. Demikian pula Yang Wenzhao, yang juga melihatnya. Dibandingkan dengan ketika kualifikasi berlangsung, wajah Yang Wenzhao jauh lebih pucat, dan begitu dia melihat Long Hao Chen, kulitnya berubah sepenuhnya saat dia menampilkan tampilan yang jelas, dan dipenuhi dengan permusuhan. Ada apa dengannya? Kulitnya tidak terlihat sangat bagus. Long Hao Chen diam-diam memikirkan ini, dan terlebih lagi, semangat juang dalam dirinya meningkat akibat dirinya, jika dia memiliki kesempatan untuk menjadikan Yang Wenzhao sebagai lawannya sekali lagi, dia pasti akan menantangnya lain kali. Dengan pengalaman pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen tahu di mana letak kekurangannya. "Guru benar, mengapa aku hanya melawannya secara langsung? Mungkinkah aku terlalu kekurangan dalam hal teknik?" pikir Hao Chen. Dengan cepat, dia melihat orang yang dikenalnya. Tidak jauh di depannya, kepala botaknya berkilau karena pencahayaan sebening kristal yang bersinar di atasnya. Bukankah itu Sima Xian? Jadi dia juga berhasil melewati kualifikasi juga. Mengingat gaya bertarungnya yang aneh, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyum. Itu adalah seorang pendeta yang tidak sehat. Tuk tuk tuk. Mendengar suara yang akrab di belakangnya, Long Hao Chen memiliki refleks terkondisi dan berbalik. Bukan hanya dia, tetapi di seluruh aula bisnis resmi, setidaknya ada 10 pasang mata yang secara bersamaan berbalik. Dan mayoritas adalah orang-orang dari kuil assassin. Mereka mengenakan kerudung hitam yang menutupi wajah mereka,
Tetapi kata-kata mereka dan ekspresi mata tidak bisa menyembunyikan penampilan mereka yang terhormat. Yang Wenzhao secara bersamaan mendengar suara ini, yang membuat semua orang yang mengenalinya terlihat lamban. Itu dia, itu dia, itu dia, ucap Yang Wenzhao. Yang Wenzhao tidak tahu mengapa kuil ksatria meninggalkan masalah ini tanpa hukuman, bahkan dia sendiri tidak pergi meminta bantuan pada kakeknya. Kekalahan ini memalukan baginya, jadi dia ingin membalasnya dengan kemampuannya sendiri. Hanya saja, begitu dia melihat Chai-Er lagi di tempat ini, hatinya menjadi terguncang tak tertandingi. Faktanya, dia bisa muncul di sini saja telah menyiratkan, bahwa dia juga seorang peserta seleksi Demon Hunter. Dengan demikian, usianya pasti di bawah 25 tahun. Mengingat pertempuran mereka di hari Tiu, Yang Wenzhao tidak bisa menahan keringat dingin, luka di tubuhnya sudah benar-benar sembuh, tetapi dia merasa seolah-olah luka-lukanya tiba-tiba mulai terasa sakit. Serangan tirani Chai-Er telah meninggalkan tanda yang tidak bisa dilewati di kedalaman pikirannya. Pada saat ini, dia melihat reaksi Long Hao Chen ketika melihat gadis buta yang menggunakan tongkat bambu berwarna biru. "Chai-Er, kamu benar-benar datang," ucal Hao Chen. Long Hao Chen mengambil langkah cepat ke depan. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, setelah mendengar suara yang akrab dari tongkat bambunya, dia hanya bisa merasakan seolah-olah sesuatu telah dibebaskan di dalam hatinya. Hampir tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba meraih tangannya. Tongkat bambu biru menghantam tanah. Chai-Er melihat ke belakang sedikit, sebelum menghindari tangan Long Hao Chen dan dengan suara yang sangat pemalu, dia dengan sensitif berkata di telinganya, "Apa kamu tidak tahu, ada banyak orang di sini," ucap Hao Chen. Long Hao Chen merasa agak canggung saat dia menggelengkan kepalanya. "Maaf, bisakah kita duduk berdampingan?" Saat dia berbicara, dia tidak mengambil tangan Chai-Er pada saat ini, tapi masih meraih tongkat bambu biru miliknya, dan berjalan bersamanya ke depan untuk menemukan tempat duduk di arah ini. Yang Wenzhao melihat ke arah mereka. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, yang secara alami diarahkan pada bocah nakal yang bau ini. Sungguh suatu bencana yang tidak masuk akal. Pembunuh dari kuil assassin tidak berpikir dengan cara yang sama seperti dia, mata mereka dipenuhi dengan tatapan aneh saat menatapnya, tampaknya dia adalah seorang ksatria. Hubungan seperti apa yang dia miliki dengan kakak perempuan nomor 1 itu, terlepas dari kenyataan bahwa Chai-Er hanya berada di peringkat 10 di kualifikasi, semua pembunuh yang melewati uji coba ini, dipenuhi dengan sesuatu yang mirip dengan menyembah ke arahnya. Pikir Yang Wenzhao. Dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekian dan terima kasih banyak."